Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan protokol routing menggunakan algoritma link state. Sebelumnya kita sudah ketahui bahwasanya routing ada dua macam. Yang pertama adalah static routing dan yang kedua adalah dynamic routing. Di mana dynamic routing lagi nanti akan ada tiga macam, yaitu ada distance vector ya. Di sini nanti ada RIP, kemudian ada link state, di sini nanti ada USPF, dan yang ketiga adalah hybrid, campuran antara keduanya, yaitu distance vector dan link state. Pada video ini ya diharapkan nanti seorang mahasiswa mampu memahami konsep link state ya, fitur-fitur link state. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan algoritma link state ya, dimana kita tahu bahwasanya routing ini adalah proses yang terjadi pada layer 3 di OSI layer, dan routing sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu ada static routing dan yang kedua adalah dynamic routing. Dan dynamic routing sendiri dibagi lagi menjadi tiga. Ada yang pertama adalah distance vector, dan yang kedua adalah link state, dan yang ketiga adalah hybrid, di mana hybrid ini adalah gabungan dari distance vector dan link state. Pada video ini diharapkan nantinya mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang yang pertama adalah konsep dari link state itu sendiri, fitur-fitur dari link state ya, algoritma routing link state itu seperti apa ya. Jadi link state ini menggunakan algoritma SPF ya, source test path first ya, kelebihan dan kekurangan dari link state, kemudian fungsi area link state. Oke, kita mengenal ada dua jenis klasifikasi protokol ya di routing, ada distance vector, ada link state. Dimana distance vector ini sudah kita bahas di video sebelumnya, yaitu proses routing berdasarkan arah dan jarak. Sistem kerjanya distance vector ya, ini router mendapatkan informasi dari router yang berhubungan dengan dia secara langsung tentang keadaan jaringan router tersebut. Nah, berdasarkan informasi tetangga tersebut ya, akan terjadi proses pengolahan tabel routing. Informasi yang dihasilkan adalah jumlah jarak atau hop yang dipakai untuk mencapai suatu jaringan. Untuk link state ya, ini proses routing yang membangun topologi berdasarkan database-nya sendiri. Konsepnya untuk protokol routing link state ini, atau disebut juga sebagai protokol SPF atau protokol database. Disebut sebagai protokol database karena pada algoritma ini memperbaiki informasi database dan informasi topologinya ya. Jadi algoritma link state memperbaiki pengetahuan dari jarak router dan bagaimana mereka melakukan interkoneksi. Jadi ada dua pertimbangan ya. Selain jarak juga bagaimana mereka melakukan interkoneksi. Jadi konsepnya untuk link state routing ini, setiap router menerima peta atau map dari router tetangga. Jadi saling tukar-menukar informasi antar router. Setiap router ya ini menjalin relasi ketetanggaan atau agency dengan setiap networknya. Setiap router mengirim unit data yang disebut link state advertisement ya, atau LSA, di mana kepada setiap networknya ya. LSA mendaftar setiap link yang dimiliki oleh router. Dan untuk setiap link dicantumkan juga informasi link tersebut, status, metrik dari interface router pada link ya, dan setiap network yang terhubung pada link tersebut. Jadi setiap router menyimpan kopi dari semua LSA yang diterima
dalam satu database. Jika semua berjalan dengan baik, seharusnya database pada semua router adalah identik satu sama lain ya, karena saling terhubung tadi, saling bertukar informasi antar router. Database topologi yang lengkap ya disebut juga link state database. Jadi proses link state, nah, yang pertama adalah link state discovery ya, kemudian link state floating, yang terakhir ada link state database ya. Ini dikatakan sebagai link state discovery, kemudian ini link state floating, dan kemudian link state database. Nah, jaringan link state discovery ya. Pencarian router-router tetangga atau network discovery ini adalah langkah pertama untuk mengoperasikan lingkungan link state. Untuk menjaga status hubungan dengan network digunakan protokol hello. Nah, nanti ada protokol hello pada link state discovery ini. Kalau kita lihat di sini ada sebuah gambar, ada 3 router A, B, dan C ya, dimana setiap router A, B maupun C ini mempunyai tabel routing masing-masing ya. Nah, kalau kita lihat di sini tiap router akan saling bertukar informasi. Untuk routing table ya, SPF3-nya seperti ini. Kalau kita lihat untuk yang B seperti ini, dan C juga seperti ini ya. Jadi hierarkinya, informasinya lebih banyak didapatkan dari sebelahnya ya, turunannya. Untuk jaringan link state discovery ya, link state ya, ini protokol hello ya, atau kemudian yang kedua link state advertisement atau LSA. Jadi cara kerjanya, saat mulai R1 mengirim paket hello ya, hello aku tetangga kamu R1 ya, hello juga aku tetangga kamu R2. Nah, ini say hello ya. Paket hello diterima oleh semua tetangganya. R2 menuliskan R1 ke dalam tabel networknya dan seterusnya. Jadi paket hello akan berisi router ID ya, RID. Nah, ini kenapa nanti di OSPF itu kita memasukkan router ID ya, dan address dari network yang akan dikirimi paket hello. Dengan menggunakan paket hello untuk menjalin agency ya, protokol link state dapat saling bertukar informasi dengan cara yang terkontrol. Selain itu, menjalin agency paket hello juga berfungsi sebagai keep live untuk memonitor agency. Jaringan link state floating ya, setelah status agency terjalin, router-router akan mulai saling mengirimkan LSA masing-masing. Advertisement akan dikirim kepada semua network ya, secara floating membanjiri ya. Pada gilirannya, setiap LSA yang diterima oleh router akan di-copy dan di-forwardkan lagi kepada setiap network masing-masing, kecuali network yang mengirimkan LSA tersebut. Proses ini adalah salah satu keuntungan protokol link state atas distance vector. Protokol link state membutuhkan waktu convergen yang lebih singkat daripada distance vector. Di convergen ini proses dimana berkumpulnya menjadi satu itu ya. Dua prosedur yang sangat vital dalam proses floating ini adalah ada sequencing, ada egging. Nah, jaringan stick untuk floating sequencing ya seperti ini. Jadi kesulitan yang dialami pada proses floating adalah ketika semua router telah menerima semua LSA, maka proses floating harus dihentikan. Sesuai dengan gambar di atas, ketika router A mengirim LSA, router A akan menyertakan sequence number yang identik untuk setiap duplikat yang dikirim. Jika LSA dengan sequence number lebih besar, maka akan disimpan dalam database. Jika LSA dengan sequence number yang sama, maka akan diabaikan. Ini keterangan gambarnya ya, dari gambar router di atasnya tadi. Oke, kita skip. Link state floating ya, egging.
egg advertisement ya. Format LSE harus menyertakan field yang berisi umur egg advertisement ya. Ketika LSE pertama dibuat, router memberikan nilai 1 pada field. Seiring dengan paket di float ke dalam network, setiap router akan menaikkan nilai egg advertisement-nya. Protokol mendefinisikan nilai maksimum egg difference ya, max egg diff ya, untuk network. Contoh kasus, sebuah router mungkin saja menerima lebih dari satu duplikat kopi dari LSE yang sama dengan sequence number yang sama, tetapi memiliki nilai egg yang berbeda. Maka jika perbedaan nilai egg ini lebih kecil ya dari nilai max egg diff ya, maka diasumsikan bahwa perbedaan itu terjadi karena network latensi yang normal. LSE yang sudah berada dalam database akan dipertahankan dan paket tidak di float. Jika perbedaan nilai egg-nya lebih besar dari nilai max egg diff, maka diasumsikan telah terjadi anomali atau keganjilan dengan network, sehingga LSE yang baru akan disimpan dan paket akan di float. Ini proses pembaruan X-nya ya, LSE-nya. Kemudian link state floating database ya. Ini link state database atau database topologi. Setelah network discovery dan floating LSE, tugas selanjutnya protokol routing link state adalah membangun link state database ya. Link state database atau database topologi menyimpan semua LSE dalam bentuk rangkaian rekaman. Informasi penting dalam proses penentuan jalur path terbaik adalah yang pertama adalah advertise router ID, network yang terhubung langsung atau directly connect, kemudian cost yang berhubungan dengan network atau network tersebut ya. Jadi ini informasi yang penting pada algoritma link state atau USPF ya. Fitur link state ini ada yang pertama link state advertisement LSE, topologi database, kemudian algoritma shortest path first ya atau SPF, SPF3, penentuan jalur terbaik pada routing table baik jalurnya maupun portnya. LSE ya, adalah paket kecil yang dari informasi routing yang dikirim antar router. LSE akan dikirim antar router yang terhubung langsung. Saat terjadi perubahan jaringan, sebagai contoh ya, jika ada router yang mati, maka router yang terhubung langsung akan mengupdate LSE-nya. Masing-masing router membangun database topologi yang berisi informasi LSE. Link state protocol akan melakukan float atau pembanjiran dengan menggunakan alamat multicast, one to many ya, atau or many to many. Jadi di broadcast ya. Kemudian router yang mendapat informasi perubahan itu akan mengirimkan lagi update-nya ke router tetangga yang terhubung langsung. Namun informasi LSE ini tidak akan dikirim lagi ke si pengirim pertama. Topologi database ya, ini adalah kumpulan informasi dari LSE yang telah terkumpul. Di sini informasi yang bias didapatkan adalah semua informasi tentang interface yang terhubung langsung. Bisa berupa IP address dari interface, subnet mask, jenis dari jaringan yang terhubung, bagaimana router itu terkonek ke jaringan, dan lain-lain. Kumpulan database ini kadang disebut dengan topologi database. Dari database ini bisa digunakan untuk menghitung jalur terbaik pada jaringan. Algoritma shortest path first atau SPF ya, ini adalah hasil perhitungan pada database sebagai hasil dari SPF3. Dari algoritma SPF dan database tadilah, maka akan dibuat tree pohon dengan root root itu sendiri sebagai root ya. Router kemudian akan menggunakan SPF untuk mengetahui jalur mana yang paling pendek untuk mencapai tujuan. SPF juga bisa disebut dengan algoritma Dijkstra. Untuk SPF3 telah dijelaskan di atas bagaimana algoritma SPF akan membentuk sebuah percabangan. Ini akan membantu router untuk menentukan jalur terbaik. Dari percabangan itu juga router akan mengetahui jalur mana yang pendek dan yang terbaik. Untuk routing tabel adalah daftar root dan interface. Saat terjadi perubahan jaringan, maka routing tabel pun akan berubah. Di tabel link state inilah sebuah root mempelajari router tetangganya beserta router yang ada di jaringan.
Proses dari link state ya. Awalnya router akan mengirimkan hello paket secara periodik. Dari hello paket inilah akan tercipta LSE. LSE akan mengetahui jaringan mana yang mati atau hidup. Saat sebuah router mati, maka LSE dari router yang terhubung langsung dengan router yang mati itu akan segera mengupdate LSE-nya. Ya, dari LSE ini informasi yang didapatkan akan dibuatkan database dan akan dilanjutkan ke router tetangga agar router tetangga mengetahui tentang perubahan jaringan. Algoritma Shortest Path First atau SPF. Algoritma Dijkstra dikenal pada dunia routing sebagai algoritma SPF ya. Algoritma Dijkstra adalah salah satu metode untuk memecahkan masalah pencarian rute terpendek. Jadi untuk menerapkan algoritma ini dibutuhkan beberapa data yang harus disiapkan, yaitu ya beberapa titik atau simpul atau daerah, titik atau simpul atau daerah yang bisa dijangkau secara langsung, dan juga jarak antara mereka. Nah, jaraknya ini nantinya yang menjadi sebagai cost. Titik atau simpul daerah awal, titik atau simpul daerah tujuan. Contoh algoritma SPF atau Dijkstra ya. SPF pada dunia routing ya. Sebuah router menginisialisasi pohon database ya, tree database dengan menjadikan dirinya sebagai akar. Root entry ini menunjukkan router sebagai neighbor sendiri dengan cost sama dengan 0. Berikut contoh gambar grafiknya. Nah, ini titik A adalah titik awal dan titik F adalah titik tujuan. Kemudian kita akan mencari rute manakah yang harus dilewati untuk memilih total jarak yang paling dekat. Ya, apakah lewat sini? Apakah lewat sini? Ataukah lewat sini? Nah, untuk bisa mendapatkan rute itu, maka grafik di atas ditambahkan beberapa kotak ya untuk mengisi beberapa tabel seperti ini. Nah, ini startnya, ini goalnya ya, tujuannya. Jadi kotak ini isinya adalah label urutan, label jarak sementara ya, ada 3. Beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama ini mengisi kotak label pada titik awal dengan label urutan 1 dan label jarak 0. Menetapkan label jarak sementara untuk semua titik yang dapat dihubungi langsung dari awal. Pilih titik dengan label jarak sementara terkecil dan menuliskan nilainya di tabel jarak serta tambahkan label urutannya. Masukkan label jarak sementara pada setiap titik yang belum memiliki label urutan dan label jarak dan dapat dihubungi langsung dari titik yang baru saja ditulis label jarak dan label urutannya. Nilainya diisi dengan total dari label jarak dari titik sebelumnya dan jarak dari titik tersebut. Jika label jarak sementara di titik tersebut sudah memiliki nilai, maka harus diganti hanya jika nilai yang baru lebih kecil. Pilih titik dengan label jarak sementara terkecil dan menggunakan label jarak sementaranya sebagai label jarak dari titik tersebut serta tambahkan label urutannya. Ulangi langkah 4 dan 5 hingga titik tujuan memiliki label jarak dan label urutannya. Jadi ini langkah-langkahnya, algoritmanya atau pesu diukut pada algoritma SPF link state ini ya. Dari gambar di atas maka didapatkan label jarak dan label jarak sementara ke titik tujuannya adalah sebagai berikut. Oke, tujuan awal label jaraknya adalah 0, kemudian B 4 ya, ini informasi yang didapat 4, ini 5, di sini 5, ke sini menjadi 6 ya, 5 tambah 1, ke sini menjadi 7, ataukah ke sini. Jadi di sini label urutannya dari A, B, C, D, E, F 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, dan ini
dengan label jarak masing-masing 0, 4, sini 2, ini 5, ini 5, ini 1, 1, ini 2, ini 3, ini 1. Nah, kita lanjutkan dulu. Cara mengetahui rute yang harus dilewati ya. Untuk mengetahui rute manakah yang harus dilewati adalah dengan menelusuri kembali dari titik tujuan ke titik awal. Tuliskan label jarak di samping setiap titik. Ya, 0, 4, 5, 6, 7 ya. Ini berdasarkan ini tadi ya. 0, 5, label jarak ya. Sini 5, sini 6, sini 7. Ya, sudah didapat. Untuk mengetahui rute manakah yang harus dilewati adalah dengan menelusuri kembali dari titik tujuan ke titik awal. Tuliskan label jarak di samping setiap titik. Ya, sudah ditulis ini. Ya, 0, 4, 5, 5, 6, 7. Ya. Titik mana sajakah yang dapat dihubungi langsung dari titik F, yakni dari titik E dan D. Maka untuk menentukan titik manakah yang seharusnya dilewati adalah dengan cara menggunakan label jarak titik F. Ya, dengan jaraknya serta label jarak titik tersebut ya ke titik tujuan serta menggunakan label jarak titik dengan ke titik tujuan serta label jarak titik tersebut ya. Jika hasilnya kurang dari 0, maka titik tersebut tidak layak untuk dilewati. Dan jika hasilnya lebih dari 0 serta lebih mendekati 0, maka titik tersebut yang seharusnya dilewati ya. Nah, ini alasannya kenapa ini kok enggak 6 ya. Kan ini 6. Nah, dipilih yang paling kecil ya. Kenapa enggak begini? Ini 6. Nah, dari sini paling terkecil 5. Kenapa enggak 8 ini? Ini kan sini lebih dekat. Nah, ini karena ini 5 tambah 1 tambah 1 ini lebih cepat. Ya. Labelnya lebih 7 nilainya ya, jarak labelnya. Oke, step pertama ya, titik F, tujuan F ya, titik yang dapat dihubungi langsung E dan D ya. F ini bisa dihubungi langsung oleh E dan D. Dari F ke E ya, ini 7 dikurangi 3 dikurangi 5 sama dengan min 1. Dari F ke D, F dikurangi 1 sama dengan 6. 6 dikurangi 1 atau dikurangi 6 ya, 1 tambah 5 kan 6 sama dengan 0. Nah, hasilnya lebih dari 0 serta lebih mendekati 0, maka titik tersebut yang harus dilewati. Jadi nanti kalau ada paket dikirim dari titik A, paket akan melewati jalur E, D, kemudian F. Bukan E, F yang dipilih karena biayanya ini lebih tinggi ya. Sebelumnya tadi kita sudah mendapatkan jalur yang seharusnya dilewati, yaitu jalur F, D ya. Sedangkan rule-nya dengan menelusuri kembali dari titik tujuan ke titik awal. Jadi selanjutnya kita menuju ke titik awal A seperti rule sebelumnya. Dari titik D ada yang dapat dihubungi langsung, yaitu titik E dan C. Jadi D ada E dan C. Nah, ini akan dihitung. Titik tujuan awal A, titik yang dapat dihubungi langsung E dan D ya, dari D ke E. Dari D ke E ya, jadi 6 dikurangi 5 6 dikurangi 1 ya, dikurangi 5, 0. Kalau melalui D, 6 dikurangi 2 dikurangi 5 min 1 ya. Jadi jalurnya nanti akan dipilih di sini. Menghitungnya dari tujuan ya, mundur ya. Step 3 dari E ya. E ya, E ini ada dua pilihan, apakah ke C atau ke A langsung. Nah, ini bisa
Buktikan 5 kurangi 5, 0. 5 kurangi 1, kurangi 5. Ini otomatis di bawah 0. Maka jalur ini tidak dipilih. Yang dipilih adalah 0 atau lebih dari 0. Dengan begitu diketahui rute yang harus dilewati dan memiliki jarak terpendek dari A menuju titik F adalah F, D, E, A. Ya. A, E, D, F. Ya, ini seperti itu sistem kerjanya. Fungsi area link state ya. Area adalah sebuah subset yang terdiri dari beberapa router yang membangun network. Memecah-mecah network menjadi beberapa area adalah solusi dari beberapa isu pada protokol link state berikut. Jadi nanti SPF ini kita butuh area ya. Kenapa kita nanti selalu memasukkan area? Database yang diperlukan membutuhkan memori yang lebih daripada protokol distance vector. Algoritma yang kompleks memberikan beban yang lebih pada CPU daripada yang diberikan oleh protokol distance vector. Proses memfloat paket link state yang kurang baik mempengaruhi bandwidth yang tersedia, terutama pada network yang tidak stabil. Ini sistem kerjanya lebih berat ya daripada distance vector. Dampak seperti ini dapat dikurangi dengan mengimplementasikan konsep area. Ketika sebuah network dibagi-bagi menjadi beberapa area, router-router yang berada dalam satu area hanya perlu memfloat LSE dalam satu areanya. Nah, ini salah satu tujuan dari ditentukan areanya. Dan dengan begitu hanya perlu memanage link state database untuk area tersebut. Nah, link state area ya, router-router yang menghubungkan dua area. Area border router dalam istilah SPF termasuk pada kedua area dan harus memelihara dua database topologi terpisah. Ini contohnya ada 3 area ya. Area 1, area 2, dan area 0. Ini link state perbandingan link state sama distance vector. Jadi distance vector ini mudah dikonfigurasi. Untuk link state lebih rumit memang ya, lebih sedikit rumit dari distance vector. Kemudian update ini rutin. Ini kalau link state router mendeteksi semua router yang berpartisipasi dalam proses. Update ketika ada pemicu saja ya, ketika terjadi perubahan jaringan. Waktu konvergen lebih cepat ya, berkumpulnya lebih cepat juga. Bebas resiko routing loop. Kalau ini waktu konvergennya lambat, berisiko terjadi routing loop. Nah, router mendeteksi hanya router tetangganya. Ini perbandingannya distance vector dan link state ya. Spesifikasi resource CPU memori router yang dibutuhkan sederhana. Ini memakan resource yang lebih tinggi ya, sehingga boros di CPU dan memori. Update informasi routing membutuhkan lebih banyak bandwidth. Kalau ini lebih hemat bandwidth karena update dilakukan hanya ketika terjadi perubahan topologi saja. Kalau tetap ya dia update informasi tidak diberikan. Untuk link state, setiap router mendapatkan gambaran peta topologi network secara lengkap. Router tidak memiliki informasi topologi network secara keseluruhan ya, karena yang dimasukkan hanya backbone-nya saja. Kalau SPF ini masih mendapat informasi dari router-router yang terhubung dalam satu jaringan. Di konsep link state ini LSE, routing table, algoritma SPF ya yang digunakan. Link state discovery ini ada LSE, ada hello, ada NIC4 ya. Ini sistem kerjanya protokolnya seperti itu. Say hello, link state loading, sequencing, dan egging, link state database, SPF atau Dijkstra. Fungsi area link state, area 1, area 2, area border router. Ini yang menghubungkan area 1 dan area 2, ini border router. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.